Selamat malam saudara sekalian, sebelum kita memasuki pemahaman Alkitab pada hari ini, mari kita membuka dalam doa. Mari kita berdoa. Bapa dalam surga, kami berdoa kiranya Tuhan hadir memimpin setiap kami. Engkau yang telah memberikan kepada kami firman, hari ini kami berdoa kiranya Roh Kudus menuntun kami untuk memahami firman. Biarlah ya Tuhan kami boleh diberikan sukacita, diberikan gairah untuk terus belajar, mengenal Engkau melalui firman. Terima kasih ya Tuhan, tambahkanlah senantiasa kesalehan kami melalui pemahaman firman, sehingga kami makin hari makin serupa dengan Tuhan Yesus Kristus. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa, amin. Saya mengajak kita membaca kitab Kejadian pasal 23. Saya akan mulai membaca kitab Kejadian pasal 23, kita membaca ayat pertama. Sarah hidup 127 tahun lamanya, itulah umur Sarah. Saudara sekalian, biasanya tidak ada wanita yang dicatat umurnya di dalam Alkitab. Kalau kita membaca Kejadian pasal 5 misalnya, itu ada silsilah atau toledot dalam bahasa Ibrani. Nah, di dalam toledot itu semuanya adalah pria, jadi tidak ada wanita. Maka Kejadian pasal 23 ini sangat penting, sangat spesial karena Sarah adalah perempuan pertama yang dicatat umurnya pada waktu beliau meninggal. Nah, saudara, mengenai iman Sarah itu ditulis dalam Perjanjian Baru, misalnya dalam kitab 1 Petrus. Dalam 1 Petrus pasal 3, Petrus menulis bahwa Sarah adalah teladan bagi para istri yang pada waktu itu diberikan nasihat oleh Petrus. Kita bisa membaca di dalam 1 Petrus pasal 3, Petrus bicara mengenai 4 hal yang penting, lalu kemudian dia mengatakan 4 hal itu ada kepada Sarah, di mana Sarah itu seorang yang taat kepada Abraham, menamai dia tuannya, sehingga anak-anak Sarah itu harus mentaati, berbuat baik dan tidak takut akan ancaman. Jadi Petrus bicara ada 4 hal yang berharga di mata Allah. Dia mengatakan kalau perempuan-perempuan yang saleh itu mendandani dirinya bukan dengan kepang-kepang, bukan dengan berbagai macam perhiasan emas atau mengenakan pakaian yang indah-indah, yaitu hal-hal yang lahiriah. Tetapi perempuan yang rohani adalah yang mendandani dirinya dengan kosmetik atau perhiasan yang sejati. Jadi kata Yunani yang dipakai adalah akarnya kosmeo ya, satu kosmetik. Jadi kosmetik yang berharga, tetapi ini bukan sekedar berharga di mata manusia, tetapi ini dikatakan oleh Petrus sangat berharga di mata Allah. Nah, 4 hal itu yang pertama kesucian, murni, hagios. Lalu kemudian yang kedua adalah saleh. Ini phobos. Nah, bukan dalam pengertian ketakutan, tetapi kalau yang pertama ini istri yang menjaga kesucian, kemurnian. Yang kedua ini adalah istri yang hormat pada pasangannya. Lalu yang ketiga lemah lembut. Lemah lembut itu tidak mendendam, tidak menyimpan kemarahan, tidak menyimpan kepahitan. Dan yang keempat, yang hatinya tentram. Hatinya tenang, hatinya damai. Dan setelah bicara mengenai 4 hal ini, Petrus kemudian mengatakan harus meneladani Sarah, di mana Sarah adalah teladan bagi anak-anaknya. Jadi kita melihat Sarah adalah seorang perempuan yang mendandani dirinya bukan dengan hal-hal yang lahiriah, dikatakan seperti zaman dulu, seperti para leluhur kita, itu mereka tidak mendandani dirinya dengan berkepang-kepang, dengan perhiasan luar, tetapi mendandani dirinya dengan perhiasan yang sangat berharga di mata Allah. Nah, selain Petrus, kitab Ibrani juga mencatat Sarah sebagai wanita yang beriman bersama dengan Abraham. Jadi Sarah dikatakan percaya kepada janji Tuhan, meskipun secara biologis sudah tidak mungkin lagi untuk melahirkan, tetapi Sarah percaya kepada Tuhan bahwa Tuhan berjanji akan memberikan keturunan kepada mereka. Nah, jadi ini kita melihat sepintas dari Perjanjian Baru bagaimana Sarah ini adalah teladan bagi orang-orang beriman. Nah, sekarang kita masuk kepada
penafsiran di ayat pertama yang tadi kita sudah baca, Sarah hidup 127 tahun lamanya, itulah umur Sarah. Nah saudara, kalau kita melihat di dalam penulisan bahasa Ibraninya, angka 127 itu dituliskan begini. Dan Sarah itu hidup 100 tahun dan 20 tahun dan 7 tahun. Jadi diulang ya, Sarah hidup 100 tahun dan 20 tahun dan 7 tahun. Jadi tidak dituliskan Sarah hidup 127 tahun. Tidak, tapi kata tahun-tahun diulang 3 kali. 100 tahun dan 20 tahun dan 7 tahun. Nah sehingga di sini menimbulkan berbagai macam penafsiran saudara di dalam tradisi Yahudi. Ini apa maksudnya? Kenapa para rabi memikirkan kenapa ya kok ditulis 127? Nah, Johannes Calvin nanti mengomentari penafsiran ini. Jadi saya akan jelaskan terlebih dahulu konteksnya, penafsiran para rabi, lalu kemudian kita akan melihat bagaimana nanti Calvin memberikan komentar terhadap tafsiran tersebut di dalam komentari Johannes Calvin dalam kitab Kejadian. Nah, jadi dikatakan misalnya di dalam Targum Jonathan ya, Targum Yonatan ini menerjemahkan, kalau saudara baca itu terjemahannya 127 tahun, 100 tahun, dan 20 tahun, dan 7 tahun. Nah ini kemudian ditafsirkan oleh para penafsir Alkitab, misalnya oleh Rashi ya, seorang rabi abad pertengahan. Rashi mengatakan bahwa Sarah itu pada waktu umur 100 tahun, itu secantik umur 20 tahun. Ya kan di dalam Alkitab dikatakan bahwa Sarah itu terlihat menarik meskipun usianya sudah lanjut, sehingga Fir'aun maupun raja dari kerajaan Filistin itu mengejar dia. Jadi dia itu menarik meskipun dalam usia yang tidak lagi muda. Nah jadi dikatakan waktu umur Sarah itu 100, dia secantik umur 20. Waktu dia umur 20, dia se-innocent anak umur 7. Dia begitu polos seperti anak umur 7. Nah ini penafsiran dari Rashi ya terhadap angka 127 tahun. 100 tahun dan 20 tahun dan 7 tahun. Nah lalu kemudian juga para rabi itu mengangkat istilah dan Sarah itu hidup. Jadi tidak dikatakan mati kata mereka, Sarah hidup. Wah lalu kemudian dari situ mulai muncul interpretasi kenapa di sini dikatakan hidup dan sebagainya. Ada begitu banyak penafsiran mengenai kata itu. Nah lalu di dalam tradisi Yahudi ini, Calvin mengatakan ya terhadap penafsiran ini. Jadi dia mengatakan hal-hal semacam itu sebetulnya kurang bisa dipertanggungjawabkan. Karena menurut Calvin, pola seperti ini sebetulnya bukan cuma satu-satunya. Nah saudara kalau memang melihat Toledot di dalam silsilah di dalam pasal 5, juga memang ada pola seperti ini. Jadi pola menunjukkan 100 tahun, 20 tahun, 7 tahun itu bukan satu-satunya. Jadi argumentasi Calvin adalah kalau ini ditafsirkan seperti ini, kalau ini satu-satunya itu mungkin masuk akal. Tetapi pola-pola semacam itu dan kemudian menekankan hidup seseorang lebih daripada misalnya kematiannya di dalam ayat yang pertama, itu juga sesuatu yang umum terjadi kata Calvin dan dapat ditemukan di bagian lain. Jadi terlalu memaksakan jikalau ditafsir seperti itu. Ya, jadi penafsiran ini terlalu memaksakan. Demikian dalam komentar Calvin terhadap Kejadian pasal 23 ayat yang pertama. Nah, saya jadi tertarik ya ketika Calvin di dalam awal komentarnya itu berdialog dengan tradisi penafsiran Yahudi. Kalau membaca penafsiran Yahudi baik di Midrash, Talmud dan sebagainya, saya tertarik kepada Bereshit Rabbah. Bereshit Rabbah 58. Ini adalah sebuah midrash ya. The Great Genesis, Bereshit Rabbah. Bereshit itu
pada mulanya ya, ini kitab Kejadian, Bereshit ya. Kitab Kejadian dalam bahasa Ibrani Bereshit Rabah atau The Great Genesis. Ini adalah tafsiran kitab Kejadian yang dibuat di dalam tradisi orang Yahudi. Nah, jadi di dalam Midrash Genesis Rabah itu ada sebuah kisah ya saudara. Saya bacakan buat saudara. Rabi Akiva itu suatu hari itu sedang duduk dan mengajar. Lalu kemudian murid-muridnya, kata komentari ini, sedang jatuh tertidur. Lalu untuk membangunkan mereka, Rabi Akiva itu berkata, bagaimana Esther memerintah 127 provinsi. Jadi apa kaitan antara Esther dengan Sarah. Jadi ketika mengajar, Rabi Akiva itu di dalam Genesis Rabah itu mengajukan sebuah pertanyaan supaya muridnya tidak ngantuk, supaya bangun, supaya diskusi. Jadi pertanyaannya adalah sebetulnya kalau di dalam Esther pasal 1 kan saudara membaca wilayah kekuasaannya Ahasiweros itu 127 provinsi. Maka pertanyaannya dia adalah apa kaitan antara Esther dan Sarah? Saya pernah membahas kitab Esther dan sudah ada di YouTube mengenai pasal pertama. Nah, menarik Rabi Akiva menyamakan antara Esther dan Sarah. Sarah meninggal di usia 127 tahun dan ternyata di dalam Esther kekuasaan dari Ahasiweros yang nantinya akan jatuh ke tangan Mordekai, karena Mordekai menjadi tangan kanan Ahasiweros, dan juga Ratu Esther, itu adalah 127 provinsi. Jadi ini sebuah kebetulan mungkin, tetapi kalau kita mau melihat apakah betul ini sebuah kebetulan, atau mungkinkah penulis kitab Esther itu menuliskan ketika meredaksi lalu menulis kalimat itu, dia juga adalah seorang pembaca Taurat dan dia mengerti bahwa usia Sarah itu adalah 127 tahun dan dia menarik satu kaitan antara Sarah dan Esther. Nah, jadi kalau di dalam Midrash ini hal ini menarik saya ya. Jadi ada kemungkinan misalnya ya, ada kemungkinan bahwa misalnya kalau kita baca Kejadian pasal 17 ayat 15 sampai 16, selanjutnya Allah berfirman kepada Abraham tentang istrimu Sarai, janganlah engkau menyebut dia lagi Sarai, tetapi Sarah, itulah namanya. Nah, di sini diubah namanya ya, dari Sarai menjadi Sarah. Ayat 16, aku akan memberkatinya dan daripadanya juga aku akan memberikan kepadamu seorang anak laki-laki. Bahkan aku akan memberkatinya sehingga ia menjadi ibu bangsa-bangsa. Raja-raja bangsa-bangsa akan lahir daripadanya. Nah, ini Kejadian pasal 17 ayat 15 dan 16. Nah, jadi di sini ada beberapa kejadian. Yang pertama, Tuhan mengubah nama Sarah. Mulanya namanya adalah Sarai. Nah, itu artinya my princess. Jadi kalau Abraham menyebut Sarai my princess. Tapi nama itu diubah oleh Tuhan. Tuhan mengatakan namanya bukan Sarai, bukan cuma putrimu, bukan cuma princessmu, tetapi menjadi Sarah yang artinya princess. Jadi hanya princess. Jadi ini bukan hanya milik Abraham, tetapi gelar royal ini akan menunjukkan bahwa Sarah itu akan melahirkan raja. Dia itu menjadi milik banyak orang, bukan hanya milik Abraham. Nah, jadi di dalam ayat 16 tadi dikatakan aku akan memberikan kepadamu seorang anak laki-laki, bahkan aku akan memberkatinya sehingga ia menjadi ibu bangsa-bangsa. Raja-raja bangsa-bangsa akan lahir daripadanya. Jadi Sarah akan menjadi ibu dari pemimpin-pemimpin bukan hanya bangsanya, tetapi raja-raja bangsa-bangsa, plural saudara. Jadi pemerintah dari banyak tempat. Nah, jadi kalau kita mau kaitkan, misalnya apakah ada kaitannya? Mungkinkah penulis kitab Esther yang pada waktu diwahyukan oleh Tuhan, dia ketika meredaksi, dia menuliskan kata 127 itu mengingatkan penggenapan janji dalam kitab Kejadian pasal 17 ayat 16. Bahwa Sarah akan menjadi ibu bangsa-bangsa dan raja-raja bangsa-bangsa akan lahir padanya. Maka di situ ditarik
pada waktu itu, ini loh penggenapannya. Dan di dalam kitab Ester pas kita melihat pas di situ ada 127 wilayah provinsi yang dikuasai oleh Ahasiweros, dan itu dituliskan di sana sehingga ada kaitan ketika pembaca membaca bagian itu teringat akan janji Tuhan di dalam kitab Kejadian. Nah, ya, ini sesuatu yang mungkin, tetapi ini memang bukan poin utama dalam kisah Kejadian pasal 23 ini, ya. Tapi ini hal-hal yang mungkin kita bisa ketahui, diskusi-diskusi dalam sejarah seputar penafsiran bagian ini. Nah, sekarang kita akan masuk ke dalam ayat yang kedua. Tadi kita sudah membahas ayat yang pertama. Sekarang kita masuk ayat kedua. Kemudian matilah Sara di Kiryat Arba, yaitu Hebron di tanah Kanaan. Lalu Abraham datang meratapi dan menangisinya. Jadi Sara mati dikatakan dicatat di kitab Kejadian 23 di Kiryat Arba, yaitu nama kontemporernya di zaman Musa, yaitu Hebron di tanah Kanaan. Lalu Abraham datang meratapi dan menangisinya. Nah, jadi Kiryat Arba itu artinya town of the four. Ya, tadi kita diskusi 127, terus kemudian kita bicarakan mengenai Kiryat Arba. Town of the Fall. Nah, jadi disebut juga Hebron. Kota Hebron. Nah, Hebron ini kan kota, kalau saudara membaca kitab suci, ini adalah kota yang diintai oleh 12 pengintai yang diutus oleh Musa. Jadi mereka mengintai Hebron, lalu kemudian nanti ketika pulang Yosua dan Kaleb memberikan laporan yang baik, dan yang 10 itu melihat sebaliknya. Nah, Hebron juga adalah kota yang diperjuangkan oleh Kaleb. Dia berjuang lalu kemudian merebut Hebron menjadi milik pusakanya. Hebron juga menjadi kota di mana Daud itu diurapi menjadi raja. Jadi ini kota yang penting di dalam kitab suci. Nah, Kiryat Arba ini ada istilah 4 yang muncul di situ. Jadi apa itu empat kota itu? Apa artinya gitu? Nah, jadi Calvin di dalam tafsirannya Kejadian pasal 23 menjelaskan itu arti nama Kiryat Arba itu dibahas gitu ya oleh penafsir-penafsir sebelumnya gitu. Nah, ada pro dan kontra, ada paling tidak kata Calvin ada tiga macam tafsiran mengapa disebut Kiryat Arba. Nah, yang pertama dikatakan, Calvin mengatakan iya, ada yang mengatakan disebut Kiryat Arba karena terdiri dari 4 bagian. Jadi kota ini terdiri dari 4 bagian. Nah, Calvin memberi contoh misalnya dulu itu di zaman Yunani Romawi, kalau kota yang terdiri dari 3 bagian disebut Tripoli, ya, ada 3 kota jadi 1 Tripoli. Lalu kemudian kalau di Alkitab juga ada yang terdiri dari 10 kota. Saudara mengingat mengenai seorang yang dirasuk setan lalu kemudian diusir oleh Tuhan Yesus setannya, dan kemudian Tuhan Yesus diusir, tidak bisa memberitakan Injil di situ. Tetapi iblis tidak menang karena meskipun Tuhan Yesus diusir, tetapi orang yang bertobat ini dikatakan memberitakan Injil di Dekapolis. Nah, Dekapolis itu 10 kota. Jadi Kiryat Arba ini mungkin ya kalau orang Yunani menyebut ini menjadi tetrapolis. Jadi 1 kota yang terdiri dari 4 kota. Nah, ini tafsiran yang pertama. Kenapa sih namanya Kiryat Arba? Oh, ini mungkin karena kota ini terdiri dari dulunya itu 4 kota. Maka kalau orang Yunani akan sebut ini tetrapolis gitu ya. Jadi ini terdiri dari 4 kota. Ini tafsiran yang pertama. Yang kedua, Calvin mengatakan ada yang punya pendapat bahwa 4 di sini berasal dari 4 raksasa. Jadi ada kepercayaan pada waktu itu bahwa kota tersebut didirikan oleh 4 raksasa. Misalnya ada pandangan mengatakan di dalam Bilangan pasal 13 ayat 22 itu ada 3 nama ya, Ahiman, lalu kemudian Sesai,
lalu Talmai, dan satu lagi ini ada yang mengatakan ini adalah ayah mereka. Nah, ini 4 raksasa yang dipercaya sebagai pendiri kota tersebut. Jadi ini pandangan kedua. Pandangan pertama itu satu kota yang terdiri dari 4 kota atau 4 bagian. Yang kedua, karena kota ini didirikan oleh 4 raksasa sebagai pendirinya, maka disebut sebagai Kiryat Arba. Nah, tafsiran yang ketiga, karena di dalam kota ini ada 4 bapak leluhur yang dimakamkan. 4 bapak leluhur. Nah, saudara, memang sampai hari ini di Hebron itu masih menjadi situs yang dikunjungi oleh orang Islam dan juga oleh orang Kristen, oleh orang Yahudi juga. Di situ mereka berkunjung ke situs yaitu makam para leluhur. Nah, dipercaya di situ kan apakah lokasinya di situ apa tidak, tapi ya memang di Hebron gitu ya. Tapi apakah lokasinya exactly di sana itu ada beberapa perdebatan. Nah, tetapi yang pasti di Hebron atau di Kiryat Arba ini dipercaya ada 4 leluhur. Yang pertama Abraham. Abraham dan istrinya Sarah dimakamkan di sana. Yang kedua, kalau saudara membaca kitab suci di sini kita akan menemukan Ishak dan juga Ribka dimakamkan di sana. Yang ketiga, Yakub dan siapa saudara? Lea, bukan Rahel. Kuburan Rahel nanti di lain tempat. Jadi Yakub dan Lea. Nah, siapa yang keempat? Nah, yang keempat saudara, menurut tradisi, makanya kenapa ini disebut Kiryat Arba, ada kepercayaan bahwa Adam dan Hawa dimakamkan di sana. Adam dan Hawa dimakamkan di sana. Nah, jadi ada 3 pandangan mengapa disebut Kiryat Arba. Nah, kembali seperti pembahasan di ayat pertama mengenai angka 127. Kalau saudara membaca tafsiran Yohanes Calvin, dia mengatakan dia lebih menahan ya, dia lebih menahan diri dan cenderung tidak ingin berkomentar mengenai mana yang benar. Mana yang benar, dia cenderung tidak mau berkomentar. Iya, karena itu kan investigasi sejarah ya, mengenai masa lalu dan menurut Calvin tidak terlalu perlu untuk diketahui secara pasti. Nanti kita akan mempelajari saudara, sebetulnya maknanya apa sih? Kenapa pasal 23 ini dicantumkan oleh Musa, dituliskan oleh Musa? Kenapa Tuhan memasukkan ini dalam biografi Abraham? Padahal ini kan cerita yang tanda kutip kalau saudara mau bikin biografi, apakah terlalu perlu ya? Biografi Abraham kan sangat singkat, tapi kenapa bagian ini masuk? Apa signifikansinya? Cerita mengenai istri yang meninggal, lalu kemudian disebutkan mau dikuburkan, lalu kemudian ada tawar-menawar, ada pembelian kuburan, itu maknanya apa sebetulnya? Apa signifikansinya? Nah, nanti dilihat dari signifikansi itu, Calvin mengatakan ini mengenai tafsiran mengenai ini mungkin tidak terlalu perlu, sehingga dia tidak terlalu tertarik untuk mengomentari. Dia mengatakan dia menahan ya untuk memberikan judgement terhadap perbedaan-perbedaan itu. Nah, lalu Calvin mengatakan dia lebih meneliti misalnya ya, kenapa kok Sarah meninggal di tempat yang berbeda dengan Abraham. Nah, ini dalam sejarah penafsiran juga rame saudara dikomentari. Kenapa ya kok Abraham Sarah itu meninggal di Kiryat Arba sehingga Abraham pergi mengunjungi. Nah kan kalau saudara membaca di situ saudara akan menemukan sense bahwa Abraham tidak ada di samping Sarah waktu dia meninggal. Jadi Abraham tidak sedang bersama dengan Sarah. Jadi Sarah meninggal, Abraham pergi lalu kemudian berduka di situ. Nah, kenapa Sarah meninggal di tempat di mana Abraham tidak ada? Kenapa tempatnya berbeda? Apakah ini menunjukkan ada sesuatu dalam keluarga mereka? Nah, Abraham misalnya dikatakan dalam Kejadian 22 ayat 19 setelah peristiwa Gunung Moria yang kita sudah bahas bulan lalu, itu tinggal di Beersheba. Ya, Beersheba, Beer itu sumur, ya Sheba itu 7, ya kan? Jadi Abraham tinggal di Beersheba. Lalu kemudian kalau kita mencatat misalnya di Kiryat Arba atau di Hebron ini, itu kan kira-kira masih 30 mil jauhnya dari Beersheba. Kira-kira 30 mil.
Lalu ada penafsir juga yang mempermasalahkan kok Ishak tidak dicatat ya dalam pasal 23, tidak muncul gitu. Nah, dalam pasal selanjutnya misalnya dikatakan, misalnya dalam pasal 25, Ishak itu tinggal di tanah Negev atau di Kadesh ya, itu adalah kira-kira 47 mil di selatan Beersheba. Jadi kita melihat bahwa nanti di situ Ishak juga tinggal tidak bersama dengan Abraham, dia juga mempunyai kelompok tersendiri menggembalakan juga. Nah, jadi mengherankan kenapa kok mereka tinggal berpencar ya, sehingga ada penafsiran yang bahkan liar ya, dikatakan bahwa setelah ujian pasal 22 itu keluarga Abraham hancur terpecah, saudara. Jadi di sini keluarga mereka pecah karena Sarah nggak bisa terima, lalu Ishak juga trauma sehingga mereka pisah, Abraham ditinggal sendirian. Nah, bahkan ada tradisi yang mengatakan Sarah itu meninggal bahwa pada saat Abraham mempersembahkan Ishak. Jadi dikatakan waktu Abraham membawa Ishak pergi itu, disitulah Sarah meninggal. Tapi kalau di dalam tradisi Protestan kita melihat ya bahwa dalam pasal 22 sampai 23 itu ada jarak beberapa tahun. Jadi itu tidak terjadi seketika, ada jarak beberapa tahun. Nah, Calvin mengomentari ya, dia tidak setuju bahwa ini adalah kehancuran keluarga Abraham. Kalau kita melihat bagaimana nanti dalam perjanjian baru memuji Sarah dan sebagainya, ini sama sekali tidak bisa kita melihat loh kok ternyata Sarah sama Abraham itu keluarga yang hancur. Tidak seperti itu, saudara. Perjanjian baru nanti akan memperlihatkan bagaimana Sarah itu adalah seorang istri yang taat, seorang istri yang tidak pernah kendor di dalam dia mengabdi kepada suaminya. Jadi sangat berbeda sekali kalau kita mengambil petafsiran bahwa ini adalah keluarga yang terpecah. Nah, Calvin mengatakan bisa ada banyak kemungkinan. Misalnya setelah pasal 22 kan dia menetap di Beersheba. Masuk ke pasal 23 ini kan ada jeda waktu yang cukup panjang. Jadi kemungkinan Abraham itu kembali memulai tradisinya. Tradisi Abraham itu apa? Dua kan? Tradisi Abraham adalah tenda dan mezbah. Jadi dia mulai kembali mengembara. Nah, jadi Abraham mulai mengembara dan di dalam pengembaraannya itu dia sampai mungkin ke Hebron, ke Kiryat Arba, dan disitulah Sarah meninggal. Jadi bukan berarti kemudian Abraham tinggal di Beersheba, lalu si Sarah disuruh tinggal di Hebron, lalu kemudian anaknya juga ketakutan pergi ke tempat lain. Tidak demikian. Tetapi kita melihat ada kemungkinan menurut Calvin ini dia mengembara ke Kiryat Arba dan di situ Sarah meninggal. Nah, sekarang muncul pertanyaan berikutnya. Kalau misalnya Abraham dan Sarah itu sama-sama perjalanan ke Kiryat Arba, lalu kemudian meninggal di sana, kenapa dikatakan bahwa Abraham itu kemudian menjumpai Sarah, lalu kemudian di situ berduka? Jadi kan ini kan menunjukkan bahwa mereka tidak sama-sama. Nah, di sini ada beberapa penafsiran juga. Yang pertama, mungkin bisa jadi Abraham sedang pergi ke suatu tempat. Lalu kemudian di situ Sarah meninggal dan dia pulang menjumpai Sarah. Atau yang kedua, Calvin mengatakan ini kan keluarga bukan keluarga kecil. Keluarga Abraham itu besar loh. Dia itu punya lebih dari 300 orang yang bisa berperang loh, saudara. Dan itu peristiwa terjadi di masa lalu loh. Ini peristiwa yang terjadi di masa lalu. Di pasal 23 mungkin orang yang tinggal bersama Abraham itu jauh lebih banyak. Jadi kalau 300 tentara plus nanti ada istrinya, ada anaknya, mungkin bisa 1000 orang loh yang tinggal bersama-sama dengan Abraham, di mana Abraham itu menjadi pemimpin keluarga itu. Jadi saudara bisa bayangkan itu bukan cuma 2 tenda, tapi mungkin ada ratusan tenda dan pemimpinnya itu Abraham. Nah mungkin ketika sudah ada pasukan, sudah ada anak-anak, sudah ada ibu-ibu, sudah ada budak, sudah ada apa. Nah sehingga akhirnya mungkin Abraham dan Sarah itu mempunyai tenda yang berbeda. Dan saudara bisa bayangkan ini ratusan tenda, ini satu wilayah yang luas. Jadi kemungkinan di situ bisa jadi Sarah mempunyai satu tugas tertentu, lalu Abraham punya tugas tertentu, dan Ishak itu juga dimandatkan untuk mempunyai satu tugas tertentu di dalam misalnya mengembangkan bisnis, di dalam menggembalakan dan sebagainya. Jadi di sini tidak ada tendensi bahwa keluarga Abraham adalah keluarga yang terpecah. Kita melihat misalnya dalam kasus Yakub kan juga demikian. Yakub lalu kemudian istrinya itu ada tenda masing-masing. Kenapa? Karena di situ ada satu grup yang luas, satu grup yang besar di mana orang juga kemudian mengurus ada tugas yang masing-masing. Nah, jadi
Di sini menjelaskan bagaimana Abraham lalu kemudian menjumpai istrinya dan ketika istrinya meninggal kenapa tidak bersama. Nah di sini dikatakan dalam ayat 2 Abraham meratapi dan menangisi istrinya. Jadi Calvin dalam komentarnya mengatakan bahwa kalau misalnya ya ada orang yang kehilangan karena meninggal lalu kemudian datang dan sama sekali tidak ada perasaan apa-apa, tidak menunjukkan kesedihan, itu orang-orang tersebut kan barbar menurut dia, barbar. Jadi menunjukkan kesedihan di tengah-tengah kehilangan itu bukan berarti kita tidak beriman loh saudara. Waktu kita menunjukkan kesedihan, waktu ada kehilangan bukan berarti kita tidak percaya adanya kebangkitan. Ada sekelompok orang Kristen ya yang sama sekali menentang orang itu berduka saat ditinggalkan. Jadi kalau ada orang mati, ada orang ditinggalkan, lalu kemudian ada orang yang sedih, ada orang berduka, mereka mengatakan, ini orang tidak rohani. Ini orang yang sama sekali tidak mempunyai iman karena tidak percaya adanya kebangkitan. Nah jadi orang-orang Kristen semacam ini menentang orang yang berduka waktu ditinggalkan. Bahkan mungkin mereka itu secara ekstrim ya, mereka mungkin bisa bersorak, mereka melompat waktu ada yang meninggal. Mereka menghujat orang yang berduka, mengatakan mereka itu orang-orang yang tidak beriman. Nah menurut Calvin, hal-hal semacam ini barbar. Sehingga kesedihan yang diekspresikan dengan wajar itu sesuatu yang alamiah. Jadi kita menangisi, kita melihat fakta manusia itu jatuh dalam dosa dan akhirnya harus mati. Tetapi selain itu kita juga memiliki pengharapan bahwa ada kebangkitan di dalam Kristus Yesus. Jadi menurut Calvin, Musa di dalam hal ini dia diam, dia tidak banyak berkomentar. Dikatakan oleh Calvin, Musa menghormati kedukaan dari Bapak Abraham. Musa tenang, tidak banyak berkomentar, dia menuliskan, dia menghormati duka dari Bapak Abraham. Duka yang kudus, ini istri yang menemani dia dari tanah Mesopotamia pergi ke Haran, lalu kemudian pergi lagi ke Sikem, lalu kemudian sampai kemudian nanti ke Mesir dan balik ke Beersheba dan sebagainya. Orang yang ikut di dalam berbagai petualangannya, dia mengalami suka dan duka bersama, dan Abraham sangat kehilangan istri yang dikatakan oleh Petrus sebagai istri yang demikian menjadi contoh dan teladan bagi anak-anak cucunya. Nah saudara, jadi di sini dikatakan Musa menurut Calvin diam, tidak berkomentar, menghormati duka dari Bapak Abraham. Nah, tapi setelah itu Musa secara panjang lebar menceritakan langkah Abraham selanjutnya. Nah, mari kita sekarang lanjutkan. Kita membaca ayat ketiga dan ayat keempat. Sesudah itu Abraham bangkit dan meninggalkan istrinya yang mati itu. Lalu berkata kepada Bani Het, aku ini orang asing dan pendatang di antara kamu. Berikanlah kiranya kuburan milik kepadaku di tanah kamu ini, supaya kiranya aku dapat mengantarkan dan menguburkan istriku yang mati itu. Nah jadi menurut tradisi Yahudi ada alasan kenapa sih kok Abraham memilih gua ini. Abraham melihat ada satu kuburan yang itu nanti disebut Gua Mahpela ya. Jadi Abraham memilih ini untuk menjadi kuburan dari istrinya Sarah. Nah jadi ada pertanyaan, kenapa ya kok Abraham itu memilih gua tersebut? Nah saudara, ada tradisi yang mungkin kita tidak bisa percaya ya, tetapi ini ada, jadi saya berikan kepada saudara. Misalnya ada tradisi yang mengatakan Abraham itu melihat cahaya yang indah dari gua. Ini ada tertulis dalam sebuah tradisi ya. Jadi ada gua itu memancarkan cahaya. Lalu kemudian Abraham tertarik, lalu Abraham mendengar suara. Dan gua itu adalah gua yang dipercaya menjadi kunci pintu masuknya dari Taman Eden. Nah itu sebabnya Abraham memilih gua itu. Nah jadi saudara ketika melihat ya ada kepercayaan-kepercayaan, ada cerita-cerita ketika saudara misalnya pergi ke situs-situs tersebut, ada kepercayaan bahwa ini Gua Mahpela adalah gerbang yang menjadi penghubung antara titik itu masuk ke dalam Taman Eden. Yaitu ceritanya adalah dari tradisi-tradisi tersebut. Ya, nah, tetapi mungkin yang lebih penting yang kita pelajari adalah kenapa Abraham menguburkan di Mahpela. Yang lebih penting begini saudara, Abraham itu
memilih menguburkan istrinya di Mahpela, di Hebron, dan bukan di tanah Ur. Itu yang paling penting, saudara. Jadi dalam kisah ini diceritakan ketika istrinya mati, Abraham tidak membawa Sarah balik kampung. Dia menguburkan istrinya di Hebron, di Kiryat Arba. Nah, jadi saudara wajar kan kalau misalnya ada seseorang meninggal, lalu kemudian dibawa jenazahnya ke kampung halamannya, itu sangat mungkin. Kita melihat aja nanti di dalam patriark berikutnya, Yakub tidak mau dikuburkan di Mesir. Dia minta balik lagi, kuburkan saya ke tanah kelahiran saya. Yusuf pesen, tulang-tulangku jangan dibiarkan di sini, nanti tulangku dipindahkan. Itu pesan mereka, saudara. Nah, Abraham kan juga bisa mengatakan, oh ya sudah sekarang istriku mati, yuk kita balik ke Mesopotamia, yuk kita balik ke Ur, kuburkan Sarah di sana. Tapi pertanyaannya, kenapa Abraham menguburkan Sarah di Hebron? Apa yang mau diceritakan oleh kitab suci? Saudara-saudara sekalian, tindakan Abraham ini adalah tindakan iman. Abraham sudah mengerti identitasnya. Saya ini bukan lagi orang milik dari Ur-Kasdim, tidak. Saya ini mempunyai mandat dari Tuhan, saya punya panggilan. Tuhan memberikan janji pada saya, yaitu tanah ini menjadi bagian dari milik saya. Jadi ini janji Tuhan, saya mengkaitkan seluruh identitas saya dengan firman Tuhan, dengan janji Tuhan. Saya tidak kembali lagi ke masa lalu, saya tidak seperti istri Lot yang menengok ke belakang. Abraham beriman. Pada waktu Sarah mati, dia melakukan tindakan iman, kuburkan Sarah di sini. Maksudnya apa? Nanti kalau saya mati pun saya dikuburkan di tanah ini. Saya tidak pulang kampung, saya tidak kembali ke tempat saya. Saya dikuburkan di tempat ini. Maka Ibrani pasal 11 dikatakan kalau Abraham misalnya ingat akan tanah asal yang mereka telah tinggalkan, dikatakan maka mereka mempunyai kesempatan untuk pulang ke situ. Mereka punya kesempatan, saudara. Mereka punya kesempatan untuk pulang ke situ. Abraham bisa aja ingat akan tanah asalnya. Abraham bisa menguburkan Sarah balik ke tempat kelahirannya. Tetapi itu tidak dilakukannya, saudara. Tidak dilakukannya. Maka kitab Ibrani mengatakan karena mereka merindukan tanah air yang lebih baik, yaitu tanah air surgawi. Sehingga kita melihat di sini ketika Abraham memilih Gua Mahpela, bukan mengapa Gua Mahpelanya ini atau itu. Kita melihat, saudara, kenapa dia memilih Gua Mahpela? Itu tindakan iman. Itu adalah sebuah confession dari Abraham bahwa dia percaya akan janji Tuhan, bahwa dia itu akan mendapatkan apa yang Tuhan janjikan, meskipun kelihatannya sekarang dia belum mendapatkan. Jadi di tengah-tengah berduka, di tengah-tengah dia menangis, di tengah-tengah dia sedang berkabung akan kehilangan istrinya, dia melakukan kesaksian iman. Indah ya saudara ya. Jadi Abraham sedih, dia sedih. Tapi dia tidak berduka di dalam cara seperti orang-orang yang tidak ada Tuhan berduka. Dia tidak berduka seperti orang yang kehilangan pengharapan. Seperti orang-orang yang tidak mempunyai janji di dalam hidupnya. Abraham orang yang berduka di dalam Tuhan. Iya dia berduka. Tetapi lewat dukanya ia memberikan kesaksian iman. Mungkin ada saudara yang sedang berduka. Mengekspresikan duka bukan tanda bahwa saudara tidak beriman. Tetapi ketika saudara mengekspresikan duka cita yang saudara alami, saudara harus mengekspresikan duka sekaligus kita mengekspresikan kesaksian iman kita. Itu yang dilakukan oleh Abraham. Saya berduka, tetapi saya di tengah-tengah duka bersaksi. Saya menyaksikan pengharapan saya menyaksikan iman saya. Saudara misalnya kalau kita diterima kerja ya, saudara wawancara kerja di sebuah perusahaan diterima. Bulan depan Anda langsung masuk kantor. Bulan depan Anda diterima bekerja di kantor kita. Wah saudara kemudian pulang lalu kemudian saudara pergi ke toko, terus mulai pikir bulan depan aku bekerja, belum punya baju, belum punya perlengkapan untuk kerja di kantor itu. Maka saudara beli, kalau laki beli kemeja, lalu beli jas, beli dasi, beli koper gitu. Nah, kan belum masuk kantor saudara. Buat apa beli itu? Beli itu tanda kutip semacam act of faith. Semacam tindakan iman. Ketika saya membeli itu saya percaya bahwa bulan depan saya bekerja. Saya kan sudah diterima bekerja. Saya kan sudah sign kontrak. Bulan depan saya akan bekerja. Maka saya percaya saya perlu membeli karena bulan depan saya akan bekerja. Itu adalah act of faith. Saudara waktu saudara misalnya sudah selesai melamar orang yang Anda kasihi.
Lalu kemudian waktu berjalan dan kira-kira setengah tahun lagi saudara akan menikah. Maka saudara pergi ke toko membeli cincin bagi pasangan. Kenapa membeli cincin bagi pasangan? Itu act of faith. Itu adalah sebuah tindakan karena kita percaya, jadi tanda kutip ya, act of faith. Percaya bahwa beberapa bulan lagi saya akan menikah, maka saya action sekarang. Demikian juga dengan Abraham. Kenapa dia membeli kuburan Sarah di Hebron? Itu act of faith-nya Abraham, karena saya percaya saya akan mewarisi janji Tuhan, saya beli tempat ini. Nah, kemudian saudara-saudara sekalian, kita melihat bahwa Abraham mengatakan dirinya sebagai resident alien, sebagai orang asing. Aku ini orang asing, demikian kata Abraham. Dia menyatakan kepada Bani Het ini, aku pendatang, aku orang asing. Berikanlah kiranya kuburan supaya aku bisa dengan layak memakamkan istriku. Nah, jadi ketika kalimat Abraham ini dinyatakan, dia mengatakan dirinya sebagai orang asing, ini dikontraskan dengan tindakan orang Babel. Jadi cara hidup Abraham ini kan cara hidup yang dikontraskan dengan orang Babel. Orang Babel itu menetap, dia menetap di tanah Siniar. Dia mau membuat menara sampai ke langit, jadi menetap. Tetapi Abraham itu mengembara. Ini dilakukan oleh Abraham dan Ishak dan Yakub. Tenda dan mesbah tadi saya katakan, itu menjadi ciri khas panggilan Abraham. Maka Abraham kalau saudara perhatikan, seumur hidupnya loh, dia tidak pernah berusaha untuk membeli tanah, dia tidak pernah. Tapi setelah istrinya mati, dia cuma beli tanah untuk menguburkan istrinya. Ada komentator yang memberikan tafsiran yang indah sekali. Dia mengatakan demikian. Kalau kisah ini dilihat dari perspektif perjanjian baru, hidup manusia itu seperti Abraham, sebagai seorang musafir di tengah-tengah dunia. Anak-anak Tuhan itu seperti seorang musafir. Dan melalui kematian, khususnya kematian terhadap dosa, maka melalui Kristus kita mendapatkan janji Tuhan. Ibrani mengatakan Sarah seolah-olah mati, dia tidak memiliki janji itu. Sarah kan orang yang pertama kali mati yang mendapat janji, tapi mati dan belum mendapatkan janji itu. Tetapi Abraham mengingatkan kita bahwa janji Tuhan itu kita miliki waktu kita mati terhadap dosa. Di dalam Kristus kita hidup bagi kebenaran. Jadi di dalam kematiannya, Sarah mendapatkan janji itu di dalam Kristus. Nah, Calvin mengatakan kalimat yang sangat indah. Saudara, saya bacakan buat saudara. Sementara mereka sendiri diam dan tidak lagi bisa berkata-kata, makam itu berteriak keras-keras bahwa kematian tidak menjadi penghalang bagi mereka untuk masuk dan memilikinya. Sekali lagi saya bacakan saudara kalimat dari Calvin. Sementara mereka sendiri diam dan tidak bisa lagi berkata-kata karena mereka mati, makam itu berteriak keras-keras bahwa kematian tidak menjadi penghalang bagi mereka untuk masuk dan memilikinya. Nah, Calvin juga mengatakan waktu Abraham itu mengatakan dirinya pendatang, lalu kemudian dia juga berdiri, ya kan? Dia menunjukkan kerendahan hatinya. Jadi Abraham menunjukkan bahwa dia rendah hati, dia tuh punya janji dan dia juga punya pasukan militer yang kuat dan orang-orang Hebron mungkin juga pikir-pikir kalau bertarung dengan Abraham. Tapi Abraham itu bukan tipikal orang yang, waduh militer saya kuat, saya itu punya prestasi loh. Mengalahkan 4 raja dalam perang insiden internasional saat itu Abraham diperhitungkan. Dia adalah sebuah kekuatan militer yang menjadi ancaman harusnya. Dia itu ditakuti. Orang seperti Abimelekh pun akhirnya membuat perjanjian dengan Abraham. Karena bukan sekedar dia punya militer yang kuat, Abimelekh tahu kalau berani main-main sama Abraham, dia akan dikutuk oleh Tuhan. Jadi di sini mereka tahu Abraham tuh seorang yang punya kekuatan militer dan Tuhan itu berpihak pada dia. Nanti kalimat dari orang-orang Het itu menunjukkan bahwa mereka tahu Abraham itu diberkati oleh Tuhan. Sehingga sebetulnya Abraham bisa tanda kutip lebih punya power dalam deal ini. Abraham tidak perlu berdiri lalu kemudian bersujud lalu kemudian minta tolong. Nah, kenapa Abraham seperti ini? Calvin mengatakan ini loh, ini kerendahan hati Abraham. Dia bisa menunjukkan powernya kok. Dia punya nilai tawar kok. Saudara, kalau misalnya Anda itu seorang
bos besar, punya sebuah daya tawar. Ketika Anda berhadapan dengan orang-orang yang mungkin lebih inferior dari Anda gitu. Apakah kita akan seperti Abraham? Mungkin tidak loh. Mungkin lu yang butuh, lu datang sini gitu. Tapi Abraham tidak. Dia bangkit berdiri dan menunjukkan kerendahan hatinya. Dan Calvin mengatakan Abraham mau menunjukkan bahwa dia bukan ancaman bagi orang-orang yang ada di sana. Dia bukan ancaman gitu. Dan tanah yang dibeli oleh Abraham juga bukan sesuatu yang dia tunjukkan ini bukan untuk ambisiku dalam kehidupan ini. Bukan, aku nggak punya ambisi, aku nggak mau menaklukkan kamu, aku tidak mau menunjukkan saya lebih hebat dari kamu. Tidak. Ini cuma ada istriku yang mati supaya istri tidak terlantar. Tolong boleh tidak. Kalau saya punya properti untuk kemanusiaan, untuk memakamkan istri saya saja. Nah, saudara-saudara sekalian, saat itu dikatakan bahwa penduduk kota Hebron adalah orang-orang Het. Nah, Joshua pasal 1 menyebut Kanaan itu sebagai negeri orang Het. Jadi orang Het itu sebagai penduduk Kanaan. Nah, penyebutan orang Het itu memang luas ya. Saudara, kita tidak ada waktu untuk mempelajari sejarah mengenai kerajaan Het. Jadi istilah orang Het itu bisa banyak macam artinya gitu ya. Nah, tetapi mungkin dalam konteks yang kita baca, istilah orang Het hanya menunjukkan orang-orang penduduk setempat yang tinggal di Kanaan. Itu disebut sebagai orang Het. Nah, orang Het ini dikatakan di dalam kitab Kejadian sebagai keturunan dari Kanaan. Penduduk Kanaan, keturunan Kanaan ini kan keturunan dari Ham. Setelah ingat ya, Ham itu yang dikutuk, Sem itu yang mendapatkan berkat menjadi tuan. Tetapi Abraham sebagai keturunan Sem, dia tidak arogan, dia tidak menunjukkan kekuatannya secara status, secara militer, pokoknya dia berhak untuk segala-galanya. Tapi dia menunjukkan kerendahan hatinya. Nah, sekarang kita akan lihat ya ayat yang kelima dan keenam. Bani Het menjawab Abraham, dengarlah kepada kami tuanku, tuanku ini seorang raja agung di tengah-tengah kami. Jadi kuburkanlah istrimu yang mati itu dalam kuburan kami yang terpilih. Tidak akan ada seorang pun dari kami yang menolak menyediakan kuburan bagimu yang untuk menguburkan istrimu yang mati itu. Jadi jawaban dari Bani Het itu menunjukkan bahwa Abraham itu seorang yang sangat disegani. Mereka tuh memberikan gelar, bahkan gelar yang ilahi kepada Abraham ya. Di sini dikatakan Raja Agung. Jadi mungkin terjemahan lainnya itu adalah Prince of God. Prince of God. Sarah itu princess ya. Jadi disebut Prince of God. Nah, jadi gelar-gelar semacam ini menurut Calvin biasa di dalam zaman itu memberikan gelar kepada seseorang yang dianggap mempunyai sebuah kebajikan yang tinggi sehingga diberikan gelar-gelar yang ada kaitannya dengan hal-hal yang sifatnya ilahi, Prince of God. Nah, jadi kehadiran Abraham tidak bisa dilepaskan dari orang percaya bahwa Abraham adalah orang yang disertai dan diberkati oleh Tuhan. Mereka sangat menghormati, mereka sangat menghargai Abraham, dan mereka juga mempersilahkan Abraham untuk mengambil tanah untuk menguburkan istrinya tanpa penolakan. Jadi mereka tidak memusuhi, mereka tidak dengan satu iri hati atau dengan sikap berperang, tetapi dengan sikap damai memberikan keleluasaan bagi Abraham untuk memilih. Nah, saudara, nanti dalam Alkitab kita akan melihat orang-orang di Yerusalem misalnya juga banyak bergaul dengan orang-orang dari Bani Het. Nanti ada orang yang namanya adalah Uria di dalam zaman Daud yang berperang bagi Daud. Nah, Uria itu adalah Bani Het kalau saudara membaca kitab suci di dalam bagian kisah Daud. Nah, sekarang kita lanjutkan ayat 7, 8, dan 9. Kita lanjutkan. Kemudian bangunlah Abraham lalu sujud kepada Bani Het, penduduk negeri itu. Serta berkata kepada mereka, jika kamu setuju bahwa aku mengantarkan dan menguburkan istriku yang mati itu, maka dengarkanlah aku dan tolonglah mintakan dengan sangat kepada Efron bin Sohar, supaya ia memberikan kepadaku gua Mahpela miliknya itu, yang terletak di ujung ladangnya. Baiklah itu diberikannya kepadaku dengan harga penuh, untuk menjadi kuburan milikku di tengah-tengah kamu. Nah, jadi Abraham bangun,
lalu kemudian di sini sujud kepada Bani Het. Calvin mengomentari istilah sujud ini ya, jadi dia mengatakan bahwa tradisi ini tidak boleh dibaca seperti zaman kita ya, zaman Calvin ya, dan juga mungkin zaman kita. Jadi ini tidak boleh dibaca sebagai sebuah penyembahan kepada ilah. Jadi Abraham di sini di dalam tradisi waktu itu sedang menunjukkan sikap hormat di dalam kas kebudayaan zaman Abraham. Jadi dia menunjukkan sikap menghormati orang lain di zaman itu. Jadi bukan sedang satu objek ilah atau penyembahan. Nah, jadi di sini dikatakan bahwa Abraham itu ingin membeli dan dia akan membeli dengan harga penuh. Ayat 9 ya. Jadi dia ingin membeli dengan harga penuh. Nah, jadi di sini dia tidak mengatakan ingin minta atau apa, dia mau berdagang, dia mau membeli. Ya, jadi dan dia kepengen bertemu dengan orang bernama Efron yang adalah pemilik Gua Mahpela. Nah, jadi Abraham tidak mau merugikan orang lain, dia tidak mau merebut, dia tidak mau berperang. Dia mau berdagang dan dalam perdagangan itu dia mengatakan mau membayar penuh. Di sini Calvin mengatakan bahwa dalam perdagangan kadang-kadang ada pihak itu yang hanya memikirkan untung sendiri. Jadi ketika berdagang bagaimana caranya mendapatkan keuntungan sebanyak-banyaknya. Tetapi kita juga perlu belajar seperti Abraham, dia memikirkan pihak yang lain juga. Nah, pembeli juga begitu kan saudara. Kalau pembeli itu kan kalau bisa sebisa mungkin dapat yang paling murah. Dan kemudian juga kalau perlu gratis tanpa mempertimbangkan hal yang lain. Saya kalau misalnya melihat Pak Stephen Tong ya, misalnya beli barang, kadang-kadang Pak Tong tuh ajarkan pada kita, kamu tuh kalau nawar juga jangan kelewatan gitu. Jadi mau menang sendiri, mau mendapat untung sendiri, kadang-kadang juga mesti pikirkan pedagang itu seperti apa. Ya saya pernah ikut pada waktu saya masih SMA itu ya, saya pernah ikut mama belanja. Nah, namanya ibu-ibu ya, saudara, ibu-ibu kalau belanja itu kan pasti defaultnya nawar gitu. Nah, jadi saya tidak pandai menawar, mama saya mungkin karena ibu ya lebih pintar menawar. Nah, saat itu tuh nawar apa, saudara? Itu nawar bayam atau kangkung atau apa, saya lupa, sayuran gitu ya. Nah, mama juga beli cuman berapa ikat itu tawar-tawaran saudara, sampai angka tuh Rp25 itu. Tawar-tawaran, jangan ngambil untung kebanyakan. Saya waktu itu sempat senggol mama bilang, "Mah, itu cuma uang Rp25 loh mah, itu kasihan ibunya itu. Cuman bawa barang sekian itu." Lalu mama saya mungkin ingat gitu ya, oh iya gitu ya. Lalu kemudian dia bayar, saya bilang, "Mah lebihin mah," gitu. Dikasih itu lebih juga ada apa-apa gitu. Jadi waktu itu mama waktu itu ngobrol sama saya, iya ya kadang-kadang tuh kita kalau nawar itu ya sudah ya istilahnya defaultnya ibu-ibu ya, berusaha kalau bisa dapat murah tuh ada satu sukacita gitu. Nah, tapi kita mungkin diingatkan di bagian ini ya. Jadi kita menawar, kita senang dapat harga murah. Tapi kita juga perlu mempertimbangkan saudara, bukan berarti saudara kemudian menjadi orang yang tidak menawar dan sebagainya. Kita perlu mempertimbangkan dua belah pihak, ya saya untung, kalau saya menjadi penjual bagaimana saya untung. Tapi apakah pembeli saya juga tidak dirugikan? Kalau saya pembeli, saya pokoknya dapat paling murah. Tapi apakah orang yang berdagang itu diuntungkan apa tidak? Misalnya saudara beli sama teman sendiri. Kan kadang-kadang kita sering ya kalau beli sama teman itu, berapa gitu, oh segini. Sama temen kok nguntungin gitu ya. Oh jadi kalau sama teman enggak boleh ada untung sama sekali. Itu kan kita berarti maunya murah. Oh karena teman jual, saya mau beli, saya maunya murah. Tapi saya tidak peduli. Mungkin teman saya juga berjuang setengah mati untuk menghidupi keluarganya. Dan bukannya kepikiran saya ini sebagai teman, khususnya dalam pandemi ini saudara ya. Waduh ini temanku jualan gitu ya, ini teman saya kenal gitu. Kalau saya beli ya saya juga sekaligus menolong teman saya ini supaya dia survive, dia hidup. Bukankah itu menjadi satu semangat yang baik, khususnya di tengah-tengah kondisi yang sulit seperti ini di mana kita perlu saling menolong satu dengan yang lain. Jadi Abraham mau membeli dan dia mau membayar penuh, dia tidak mau merugikan orang yang mau berdagang dengan dia. Nah, sekarang kita lihat ayat 10 sampai ayat yang ke-16, kita akan langsung baca di sini. Pada waktu itu Efron hadir di tengah-tengah Bani Het. Ya, Efron muncul ya. Maka jawab Efron orang Het itu kepada Abraham dengan didengar oleh Bani Het, oleh semua orang yang datang ke pintu gerbang kota. "Tidak tuanku, dengarkanlah aku.
ladang itu kuberikan kepadamu dan gua yang di sana pun kuberikan kepadamu. Nah ini saudara lihat ya. Jadi dia mau kasih ladang. Jadi Abraham cuma mau gua, tapi tampaknya dia tidak mau jual hanya guanya. Entah ini adalah dia serakah, ataukah ini adat waktu itu, tidak ada komentar ya. Jadi di sini kita tidak tahu. Ada tafsiran yang mengatakan Efron ini serakah, yang Abraham cuma mau beli gua, dia mau ambil untung, dia mau jual sekaligus ladangnya. Ada penafsir yang mengatakan ya memang adat waktu itu seperti itu. Jadi Abraham nggak bisa hanya ambil guanya tapi sekaligus juga ladang. Kita tidak tahu ya. Nah jadi ladang itu kuberikan kepadamu dan gua yang di sana pun kuberikan padamu di depan mata orang-orang sebangsaku. Kuberikan itu kepadamu. Kuburkanlah istrimu yang mati itu. Dikasih free, saudara. Dikasih free. Lalu sujudlah Abraham di depan penduduk negeri itu. Lalu berkata kepada Efron dengan didengar oleh mereka, sesungguhnya jika engkau suka, dengarkanlah aku membayar harga ladang itu. Terimalah itu daripadaku supaya aku dapat menguburkan istriku yang mati itu di sana. Jawab Efron pada Abraham, Tuanku, dengarkanlah aku, sebidang tanah dengan harga 400 shikal perak, apa artinya itu bagi kita? Kuburkan sajalah istrimu yang mati itu. Lalu Abraham menerima usul Efron, maka ditimbangnyalah perak untuk Efron sebanyak yang dimintanya dengan didengar oleh Bani Het itu 400 shikal perak seperti yang berlaku di antara para saudagar. Ini adalah sebuah tawar-menawar yang aneh, saudara. Dan entah mengapa, mungkin saudara berpikir, kok kayak begini dicatat ya di dalam Alkitab ya. Apa signifikansinya ini? Sampai Tuhan memberikan mandat kepada Musa, menggerakkan Musa untuk menulis hal ini. Kenapa bagian ini ada di dalam kitab suci? Apa pentingnya peristiwa perdagangan tawar-menawar ini? Dan sangat aneh tawar-menawarnya. Kan kalau misalnya kita bayangkan ya saudara, si Efron itu mengatakan 400 shikal perak. Lalu bersujudlah Abraham dan mengatakan, gimana kalau sudikah Anda 50 shikal perak? Lalu kemudian Efron mengatakan, oh tuanku, kalau 50 shikal perak tidak dapat, modal aja gak sampai. Bagaimana kalau 350 shikal perak? Lalu Abraham mengatakan, oh tuanku baiklah, kalau begitu bagaimana kalau 200 shikal perak? Lalu Efron mengatakan, wah gak dapat tuanku, masih kejauhan. Bagaimana saya turunkan, ini terakhir ya tuanku ya, bagaimana kalau 300 shikal perak? Lalu Abraham mengatakan, oh Efron, bagaimana kalau 275? Bagaimana, bisa tidak kita deal? Terus kemudian Efron mengatakan, ya sudah, gini deh, genapi jadi 280 shikal perak, kita deal. Lalu kemudian berjabatlah tangan mereka dan deal-lah di 280 shikal perak. Kan mungkin kalau dagangnya kayak begitu ya saudara. Tapi ini lucu, jadi Abraham bilang sesuatu lalu Efron memberikan harga 400 shikal perak, deal, langsung bayar saudara. Mungkin orang situ kaget semua, mereka semua kaget saudara. Kenapa saudara? Saya sekarang jelaskan ya. Jadi Efron tuh semula mau memberikan dengan gratis tanah itu. Jadi kan dia bilang dia mau kasih gratis. Harganya kata dia tidak seberapa. Mahpela itu artinya double cave. Jadi ada yang menafsir, jadi ada susun dua, tapi ada yang, ini ada double, ada yang mengatakan ini ada dua buah cave gitu ya. Ya jadi ada pintu masuknya satu, tapi di dalamnya ternyata ada dua. Jadi double cave. Nah, jadi Abraham dengan rendah hati mengatakan saya bayar. Dan Efron mengatakan tanah itu murah, wah apa artinya sih? Ambil aja lah, buat apa sih? Apa artinya buat kita 400 shikal perak? Saudara, Abimelekh memberikan hadiah kepada Abraham 1000 shikal perak. Jadi 400 shikal perak itu hampir separuh harta Abraham pemberian Abimelekh. Dan ada orang yang mencoba mengkurskan kalau dirupiahkan zaman sekarang itu kira-kira berapa. Itu kalau dalam konteks dengan inflasi dan sebagainya kalau di Indonesia uang sebesar 10 miliar saudara. Nggak tahu ini benar apa enggak gitu ya. Ada satu orang yang coba hitung-hitung macam-macam lah. Ada yang bilang ini 10 miliar. Jadi ada yang mengatakan untuk sebuah kuburan seperti itu, ini overpriced. Gitu. Jadi mahal sebetulnya. Yang disebut apa artinya uang 400 shikal perak, itu sebetulnya adalah kalimat
yang ambigu gitu. Karena ternyata ini overpriced gitu. Jadi saudara kalau membaca beberapa komentari, saudara akan menjumpai di situ, ini harga yang overpriced, ini harga yang mahal. Nah, sekarang pertanyaannya begini, kalau Efron menjual tanah dengan harga yang mahal, jadi misalnya saudara lihat ya ada properti, oh ini kira-kira propertinya bagus, ini propertinya harganya kira-kira 2 miliar atau 1,5 miliar, dijual harga 10 miliar, ya mahal kan saudara ya. Kok mahal? Jadi para komentator mengatakan ini overpriced. Nah kalau ini overpriced, pertanyaannya adalah kenapa di awal dia mau berikan gratis? Kalau kemudian pada akhirnya dia memberikan harga yang di atas. Ya wajar saja ada yang mengatakan, iya wajar kalau Efron menjual overpriced karena dia kan berharap ada tawar-menawar. Jadi kalau dia jual misalnya 400 kemudian terjadi tawar-menawar. Tapi Abraham nggak nawar, dia langsung deal, langsung dia bayar gitu. Nah jadi ada yang mengatakan ada adat bahwa sebetulnya ketika Abraham itu dikasih, maka dia bukan pemilik tapi semacam penyewa. Sehingga nanti akhirnya ada biaya banyak yang Abraham akan keluarkan. Jadi tetap di bagaimanapun juga. Efron ini menurut mereka pedagang. Para penafsir ini mengatakan Efron itu pedagang ulung. Jadi dikasih pun dia nanti akan dapat banyak uang. Dari Abraham nanti ini itu dia akan terima banyak uang. Nah di situ Abraham akan lebih memilih membayar. Dan dia membayar itu saudara. Jadi apa yang dalam pemikiran Efron, keuntungan mungkin ya. Tetapi Abraham mungkin melihat tidak demikian. Abraham tidak melihat bahwa ini pembelian itu untung rugi, tapi ini adalah sebuah kesempatan bagi Abraham. Jadi di sini Abraham membayar mahal, bahkan dia overpriced pun dia berani. Kenapa saudara? Karena secara sah, legal. Kalau saudara membeli sebuah barang dan Anda berani membeli itu overpriced, itu akan menjadi pembicaraan orang. Wih ini orang ya, betul loh si Bapak Abraham, dia beli loh, saya saksinya. Wih bayangkan dia beli 400 sikal perak loh. Bayangkan, gua Mahpela dibeli. Wah itu akan menjadi perbincangan di seluruh kota Hebron pada waktu itu. Bahwa ini dibeli dan ini adalah sebuah transaksi yang sah, legal. Dibeli dari Efron, harganya 400 sikal perak. Jadi saudara, ini bukan sekedar masalah pembelian tanah kuburan. Ini adalah pembelian properti pertama dari sebuah bangsa. Ini masalah akuisisi tanah. Ini bicara mengenai pemilikan janji Tuhan akan tanah perjanjian. Saudara-saudara sekalian, Sarah sudah meninggal. Dia pendahulu pertama yang meninggal tanpa memperoleh apa yang dijanjikan kalau kata penulis Ibrani. Tapi Abraham tidak kehilangan pengharapan. Karena apa yang mereka nantikan lebih dari keterbatasan mereka. Maka bagi Abraham harga mahal itu bukan halangan. Abraham melakukan langkah iman. Jadi kira-kira gini saudara. Dia sudah melihat hampir garis finish. Dan dia tidak bisa menyelesaikan tugas yang Tuhan berikan kepadanya. Dia tidak tahu bahwa Tuhan nanti akan menyelesaikan dengan lebih sempurna. Tapi sekarang ada kesempatan. Dia melihatnya ada sebuah kesempatan. Dan kesempatan itu mahal. Tetapi Abraham melihat ini kesempatan untuk menggenapi rencana Tuhan. Dia tidak mau lewat kesempatan itu. Dia mau lakukan apapun untuk mendapatkan kesempatan boleh melayani Tuhan. Dan dia berani membayar mahal. Kenapa? Karena itu kesempatan menjadi bagian penggenapan nubuat Tuhan. Iya, kelihatan langkah kecil. Tetapi dia sedang maju selangkah melakukan kehendak Tuhan. Harga mahal bukan halangan. Abraham berani membayar mahal, berani bayar harga. Tidak mau melepas kesempatan menggenapi rencana Tuhan. Bagaimana dengan saudara? Apakah sekarang saudara melihat ada satu kesempatan untuk menggenapi, satu langkah lagi menggenapi rencana Tuhan? Tetapi untuk hal itu ada harga mahal yang harus saudara bayarkan. Ada hal-hal yang saudara harus lepas. Ada kesempatan tetapi harganya tidak murah. Saudara berani membayar harga. Saudara melihat ini adalah bagian dari saya menggenapkan rencana Tuhan. Saya lanjutkan ayat 17 sampai ayat 20. Demikianlah ladang Efron yang letaknya di Mahpela, di sebelah timur Mamre. Ladang dan gua yang di sana serta segala pohon di ladang itu, bahkan di seluruh tanah itu sampai ke tepi-tepinya, diserahkan kepada Abraham menjadi tanah belian. Di depan mata Bani Het itu, di depan semua orang yang datang di pintu gerbang kota.
Sesudah itu Abraham menguburkan Sarah istrinya di dalam gua ladang Mahpela itu di sebelah timur Mamre, yaitu Hebron di tanah Kanaan. Demikianlah dari pihak Bani Het, ladang dengan gua yang ada di sana diserahkan kepada Abraham menjadi kuburan miliknya. Nah, jadi saudara, nanti kalau saudara membaca kitab Raja-Raja atau kitab Tawari, saudara akan melihat ada pola yang sama terjadi. Jadi Abraham ketemu sama seorang Het yang bernama Efron, lalu kemudian dia mau membeli properti dan di situ diberikan secara free, tetapi Abraham mengatakan tidak mau, lalu kemudian Abraham meminta harga, lalu diberikan harga dan Abraham membayar. Nah, kejadian itu akan terulang, saudara. Nanti kalau saudara membaca misalnya 2 Samuel pasal 24, di situ saudara akan berjumpa dengan Daud. Daud mau membeli tanah. Tanah itu nanti akan dipergunakan untuk mempersembahkan korban bagi Tuhan. Dan tanah itu adalah tanah pengirikan milik seorang bernama Arauna, atau nanti dalam kitab Tawarikh namanya adalah Ornan. Nah, Arauna itu dikatakan orang Yebus. Orang Yebus itu adalah juga keturunan Kanaan, sama seperti orang Het. Jadi mereka itu tinggal bersama karena orang Het, orang Yebus itu adalah keturunan dari Kanaan. Dan itu sebabnya tidak heran kalau nama orang Yebus ini namanya adalah nama Het. Arauna itu nama Het. Jadi orang yang ditemui oleh Daud adalah orang bernama Arauna, ini nama Het, mengingatkan Abraham juga pernah ketemu dengan orang Het, lalu kemudian Arauna itu menawarkan free, Daud tidak mau, dan Daud mau membeli. Nah, saudara-saudara sekalian, Ornan dan Efron itu kisahnya mirip sekali. Nah, saudara-saudara sekalian, tentunya kita melihat bahwa pasti Daud meneladani Abraham. Daud pasti mengerti kitab suci, dia mengerti kisah mengenai Abraham, dan di situ dia meneladani Abraham. Dia tidak mau free, dia mau bayar harga, dia mau membayar seperti leluhurnya. Tetapi ada hal yang indah, saudara. Tanah apa yang dibeli oleh Daud ya? Kita tidak akan detail hari ini, tetapi kalau saudara mau memperhatikan kaitan, Anda mau studi lebih lanjut, tanah yang dibeli itu tanah daerah Moria. Daerah Moria. Dan saudara tahu, kita tadi membaca pasal 23. Dan di pasal 22 itu kisah mengenai Abraham mempersembahkan anaknya di tanah Moria. Disitulah Ishak dipersembahkan kepada Tuhan. Nah, nanti di situ kita akan melihat bahwa setelah Daud membeli tanah itu, lalu kemudian di situ juga Daud melihat malaikat, di pasal 22 ada malaikat, di kisah Daud ada malaikat, lalu kemudian di situ dia memberikan persembahan membangun mezbah untuk Tuhan. Nanti Salomo mendapat inspirasi bahwa Daud melihat malaikat di tanah itu, lalu kemudian itu menjadi tempat di mana Salomo mendirikan bait Allah. Bait Allah lalu merujuk kepada Moria, tempat di mana Ishak dipersembahkan, itu menjadi altar dibangun untuk mempersembahkan korban dalam bait Allah. Nanti kalau ada waktu kita melihat kaitannya juga dengan Kristus yang mati di atas Kalvari. Apa kaitan di antara kisah ini? Nah, saya tidak mendalami lagi, tapi saya memperlihatkan pada saudara ada kaitan kisah mengenai yang dialami oleh Daud dengan apa yang ada di dalam pasal 23 ini. Nah, sekarang kita akan masuk di dalam bagian penutup di mana pertanyaan ini harus kita jawab. Mengapa kisah ini muncul? Mengapa pasal 23 ini ditulis? Mengapa dalam biografi Abraham, Musa yang pada waktu itu menuliskan kitab ini dan dibaca oleh original reader, yaitu pembaca pertama itu adalah orang-orang Israel yang sedang di padang gurun. Mereka yang sedang keluar dari tanah Mesir dan menuju kepada Kanaan, kepada tanah perjanjian. Mengapa kisah ini dituliskan? Apa implikasinya buat mereka? Sehingga nanti kita bisa menarik apa implikasinya buat kita. Nah, saudara, ini kan kisah mengenai tawar-menawar. Ini kan kisah mengenai istri yang meninggal. Apa pentingnya? Waktu orang Israel keluar, 2 juta manusia keluar dari tanah Mesir. Pertanyaannya adalah,
mereka itu siapa? Mereka mau kemana? Kamu tuh siapa? Orang Israel. Oke. Pernah lihat Israel? Enggak pernah. Kamu tinggal di mana? Mesir. Berapa tahun tinggal di Mesir? 400 tahun. 400 tahun saudara tinggal di Mesir. Kamu orang Israel, mau pergi pulang, pulang kemana? Kamu punya kampung tak? Ya Tuhan pernah bikin janji sih. Sama siapa? Nenek moyang kami orang Israel. Tinggal di mana? Mesir. Berapa tahun? 400 tahun. Pulang kampung. Iya mau pulang kampung. Kampungmu mana? Kamu kan pengembara dulu. Abraham pengembara, tidak punya tanah. Jadi keluar dari Mesir tuh mau kemana? Kampungmu tuh mana? Gitu. Tidak ada kampung kamu. Tidak ada kamu, tidak ada identitas. Kamu orang Mesir. 400 tahun ada di sana kok. Kamu mau kemana? Wah iya ya. Saya mau kemana? Saya ini siapa? Saya bangsa Israel tapi apa? Saya tidak punya kampung. Saya ini siapa? Nah saudara, di sini letaknya saudara. Kisah mengenai kuburan, ini cuma kuburan. Tetapi lewat ini saudara, Musa mau menyatakan sesuatu. Hei orang Israel, kamu sekarang mau kemana? Saya kasih tahu ya, Abraham leluhurmu itu punya tanah. Dia pernah beli, ini sah, yaitu di Mahpela. Ini ada di Hebron. Ini adalah milik pusaka kita. Yuk kita ke sana. Kamu orang Israel. Abraham sudah membeli tanah ini, down payment. Ini sudah ada uang muka. Abraham sudah menancapkan bendera. Yuk kita genapi janji Tuhan yang sudah dimulai oleh Abraham. Wah saudara-saudara sekalian, mereka punya arah, mereka punya tujuan, mereka punya identitas. Melalui apa? Melalui sebuah kuburan yang dibeli oleh Abraham. Bukankah lewat itu nantinya Yakub mengatakan, jangan kuburkan saya di sini. Loh Pak ini Mesir loh, negara besar. Jangan kuburkan. Kuburkan aku di Mahpela. Kenapa Yakub begitu? Saudara, Yakub juga menjadi contoh bagaimana orang menghadapi kematian dengan iman. Dia menghadapi kematian dengan bersujud, dengan berdoa kepada Tuhan, dengan menyembah Tuhan. Dan melalui kematiannya dia menyatakan sesuatu. Saya beriman pada janji Tuhan. Saya sudah mati, tetapi saya akan menyaksikan janji Tuhan akan terlaksana. Bawa saya pulang, saya mau menunjukkan iman saya. Yusuf juga demikian. Bawa saya pulang. Semua orang punya tujuan, mempunyai jati diri, mempunyai identitas. Karena apa yang sudah dikerjakan oleh Abraham, memberikan sebuah identitas bagi sebuah bangsa. Menuju tanah perjanjian, menggenapkan janji Tuhan. Ini bukan cuma urusan mengenai kuburan. Ini adalah urusan iman. Melalui kematian, seseorang memperoleh jati dirinya. Kita juga demikian saudara. Melalui kematian Kristus, kita yang di dalam Kristus memperoleh jati diri kita. Kita menemukan tujuan kita. Kita menemukan harapan kita. Kita menemukan hari depan kita melalui kematian. Dan bukankah salib kematian itu menjadi sebuah identitas bagi kita? Dan bukankah kuburan itu juga menjadi identitas kita? Kuburan yang terbuka, kuburan yang kosong, kuburan Kristus di mana orang bangkit. Sehingga ketika orang Israel melihat kuburan itu, yang dilihat bukan sekedar oh Sarah sudah mati, oh Abraham sudah mati. Bukan demikian. Itu seperti bukan tempat mengenang, tetapi itu adalah semacam sesuatu benih yang ditabur. Mereka beriman percaya bahwa suatu hari nanti, orang-orang itu akan dibangkitkan di dalam kemuliaan Kristus. Demikian kita melihat kematian. Demikian kita melihat di tengah-tengah kita kesulitan-kesulitan. Kematian-kematian itu menyedihkan. Tetapi bagi orang Kristen, ketika kita melihat kematian, kita melihat pengharapan. Melalui iman kita percaya, meskipun sudah tidak bisa berkata-kata, bahwa suatu hari kita akan dibangkitkan dan mengalami kemuliaan
bersama dengan Tuhan Yesus. Mari kita berdoa. Bapa dalam surga, terima kasih untuk momen pada malam hari ini. Kami telah membahas Kejadian pasal 23. Satu kisah yang mungkin sebagian dari kami ketika membaca belum mengerti kenapa ada kisah seperti ini dicantumkan dalam kitab suci. Kisah mengenai tawar-menawar yang aneh. Kisah mengenai kuburan bagi seorang istri. Apa maknanya bagi pekerjaan Tuhan? Apa maknanya bagi perluasan janjimu? Tetapi hari ini kami melihat ya Tuhan, bagaimana melalui tindakan Abraham, Tuhan menggenapkan rencana-Mu satu persatu. Dan biarlah kami juga yang melihat hal ini ya Tuhan, juga boleh beriman. Sebagaimana Abraham dan para leluhur sudah tidak lagi berbicara, tetapi melalui kuburan mereka berbicara. Mereka percaya bahwa janji Tuhan akan digenapi. Demikian juga dengan hari ini ya Tuhan. Kami yang melayani, kami yang belum melihat janji-Mu digenapi, tetapi kami akan terus bekerja dengan rajin, dengan tidak putus asa, memanfaatkan setiap kesempatan yang Tuhan berikan. Karena kami percaya suatu hari, bahkan meskipun kami mati, janji Tuhan akan digenapi dengan sempurna di dalam dunia ini. Terima kasih ya Tuhan, tolong kami tidak kekurangan iman, terus ditambahkan iman oleh Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin.